Halo, selamat sore teman-teman. Selamat sore, selamat malam lah. Di sini sudah jam 6 lewat, setengah 7. Kita berhabis makan, mau olahraga, tapi beta mau ambil waktu sedikit untuk eh, bahas tentang esai karena ini lagi berapa hari, teman-teman, lagi berapa hari ini sudah tutup untuk periode pertama LPDP untuk 2025 ya. Nah, dan ada beberapa yang minta tolong beta untuk review kemarin esainya, dan sejauh ini sudah ada beberapa orang dari tahun 2024 ya, dan 2024 awal kemarin sampai dengan saat ini sudah ada beberapa yang beta coba bantu untuk review esainya dan juga untuk bantu latihan uh, mock-up interview. Tapi mau fokus di ini dulu, di esai ada satu hal yang beta lihat konsisten, mau dibilang kesalahan atau mungkin kekurangan yang selalu sama dilakukan teman-teman yang mau membuat yang sedang mempersiapkan esai. Dan ini kayaknya memang wajar karena kotong sudah terbiasa menulis ya. Beta juga awal-awal juga seperti itu, tapi apa namanya, kotong belajar dari orang lain, kotong lihat dari orang lain punya pengalaman, diskusi dengan teman-teman. Dan beta dapati satu masalah utama dari penulisan esai teman-teman yang beta temui itu adalah coherence. Coherence itu kesinambungan ide atau lebih tepatnya kayak strukturnya itu tidak teratur, teman-teman. Jadi kalau misalnya ketemu punya esai itu, let's say katakanlah ada 5 paragraf ya atau 7 paragraf. Nah itu idenya itu sering beta dapati idenya itu berceceran gitu. Nanti dia bukannya dari bicara tentang A, terus tiba-tiba loncat ke C, terus nanti lanjut lagi di A, setelah itu nanti dia lanjut ke B, tiba-tiba ke E, kembali lagi ke B. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sonde fokus. Satu tips buat teman-teman saat menilai teman-teman punya esai itu adalah coba bayangkan teman-teman bahwa ketika baca teman-teman punya esai sendiri, itu coba lihat kira-kira nyambung sonde gitu. Kalau ini like real talk gitu dengan teman-teman sedang bicara dengan diri sendiri, ini kira-kira ngomongnya itu nyambung sonde gitu dari poin per poin per poin gitu. Jadi beta mau kasih satu ide, satu masukan, ada satu framework eh, kerangka berpikir ya, kerangka berpikir untuk bisa bantu teman-teman guide sebagai reference teman-teman untuk persiapan esai lebih terstruktur. Itu coba pakai metode ini yang sudah biasalah semua orang sudah sering bilang, dan itu juga sangat membantu, namanya metode STAR. STAR itu singkatan dari situation, task, action, dan juga result. Jadi situation itu artinya ini loh yang lagi terjadi saat ini, apa sih masalah yang coba kotong angkat sehingga kotong perlu untuk tulis dalam esai ini, dan dari situ membuat kotong untuk masalah ini sudah bisa diselesaikan kalau hanya mengandalkan apa yang beta sudah lakukan atau kotong sudah lakukan, atau mengandalkan resource yang sudah ada sehingga membutuhkan untuk kotong harus lanjut studi. Nah, itu situationnya tuh di situ. Masalahnya ini kotong misalnya masalah pengangguran atau masalah pendidikan atau masalah eh, adaptasi teknologi misalnya di satu daerah seperti itu. Terus masuk ke action. Action itu apa sih yang sudah kita lakukan untuk menjawab masalah itu dulu. Dari yang apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kira-kira perlu kita lakukan untuk bisa sampai pada hasil yang sempurna penyelesaian masalah itu. Actionnya apa sih yang perlu kita lakukan gitu. Nah, setelah itu baru nanti kita masuk pada, itu task ya. Task itu adalah apa sih yang perlu dilakukan supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi kalau misalnya kita pengen menyelesaikan masalah sampah, ya udah mungkin kita pengen ini ya, kotong pengen menambahkan armada truk penjemput sampah, atau mungkin apa namanya, untuk transportasi sekolah anak-anak, mungkin kita buat armada bis sekolah misalnya. Jadi ada situationnya,
ada masalah sampah, terus tasnya adalah penyelesaian masalah sampahnya dengan mungkin oke, ada bis lagi, truk, terus anak-anak terlambat sekolah nih, anak-anak SD, anak-anak sekolah kita terlambat terus tiap pagi. Jadi mungkin kita pengadaan bis, itu contoh misalnya. Terus ada action, apa sih tindakan nyata apa yang bisa kita lakukan, yang bisa bersumbangsi pada penyelesaian masalah itu. Jadi sudah ada situation, task, tugas, action, terus apa yang masih kurang dari apa yang sudah kita lakukan sehingga mengharuskan Kotong itu lanjut sekolah gitu. Nah, nanti setelah itu baru masuk ke result. Nah, kalau misalnya yang harus Kotong lakukan itu dan yang sudah Kotong mulai lakukan itu Kotong gabung, dan juga yang seharusnya Kotong lakukan kalau Kotong bisa mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan beasiswa misalnya, kira-kira hasil seperti apa yang akan dicapai. Jadi harus ada gambaran kira-kira kalau beta sekolah, perbedaannya pada masalah ini apa gitu. Ketimbang dibandingkan dengan sebelum beta sekolah gitu. Jadi itu yang harus ada di dalam esainya teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman mau buat satu esai, pastikan bahwa idenya itu tuh nyambung gitu. Jadi akarnya itu anchor atau jangkarnya itu tuh harusnya selalu masalah. Masalah apa yang pengen Kotong selesaikan sehingga mengharuskan Kotong itu sekolah gitu. Dan kenapa harus dengan beasiswa gitu. Nah, itu mungkin jawaban yang paling gampang dijawab ya, karena kalau Kotong punya uang ya Kotong sudah perlu pakai beasiswa. Nah, itu salah satu. Tapi tunjukkan kenapa Kotong harus lanjut sekolah gitu. Karena soalnya mungkin kan Kotong dibiayai negara, mahal nih, dananya besar, apalagi untuk yang di luar negeri. Terus Kotong jawabnya asal-asalan, atau mungkin Kotong jawabnya hanya dengan em, jawaban yang klise gitu. Itu dari tahun lalu ketika beta review, masalah utama yang beta sering temukan adalah jawabannya itu klise. Jadi kayak teman-teman menuliskan esai itu hanya sekedar memenuhi syarat administrasi saja. Nah, kebanyakan orang yang beta temukan ketika menganggap remeh penulisan esai itu pasti gagal di interview. Itu pasti. Karena interview itu pasti itu tujuannya mengkonfirmasi apa yang Kotong tulis di dalam uh, esainya Kotong itu. Jadi kalau teman-teman serius benar-benar ngerti masalah apa yang pengen teman-teman selesaikan, itu pasti nanti tulisannya itu nyambung, idenya itu nyambung, dan akan mempermudah teman-teman nanti kalau teman-teman lolos sampai ke tahap substansi atau interview. Mungkin ini saja yang beta bisa share. Nanti beta bagi ide lebih banyak lagi. Teman-teman nanti kalau mau sharing, minta review atau mock up, boleh feel free untuk hubungi beta. Tapi beta sudah janji untuk selalu available di weekdays ya. Beta itu free-nya itu dari hari Kamis. Hari Kamis siang itu beta sudah free sampai weekend. Jadi kalau teman-teman mau ngobrol boleh di weekend, itu beta free. Dan kalau mau minta review kayaknya sudah sempat lagi ya untuk SI, karena lagi berapa hari ini sudah submission terakhir. Jadi ya good luck buat teman-teman, semoga lolos di seleksi administrasi, dan ya finger cross ya untuk seleksi tahap berikutnya. God bless.